Shalom anak-anak semuanya. Apa kabar? Miss Ima percaya kalian pasti sehat kan? Seperti Miss Ima juga, sama dengan Miss Ana, kita semua sehat walafiat. Kita berjumpa kembali hari ini lewat udara. Masing-masing di rumahnya, Rafa di rumahnya, Cynthia di rumahnya, Cliff di rumahnya, Vanessa di rumahnya. Tetapi Tuhan Yesus tetap menyatukan kita di dalam roh. Hari ini kita bersuka cita karena kita bisa berkumpul hari ini walaupun hanya melalui udara. Kita berkumpul untuk memuji Tuhan hari ini. Bersukacitalah senantiasa karena Tuhan Yesus, bukan karena siapa-siapa, tapi karena Tuhan Yesus yang ada di dalam hati kita, sehingga kita tetap bersuka cita. Hari ini kita mau memuji Tuhan, walaupun di rumah masing-masing, tetapi tetap semangat ya. Tidak boleh malu-malu sama kakak, sama adik, sama mama, sama bapak. Oke, kita sama-sama bersuka cita, kita sama-sama memuji Tuhan. Karena kita percaya bahwa walaupun kita di rumah masing-masing, kita tidak berkumpul di gereja, tetapi sukacita kita tidak pernah kurang. Bahkan sukacita kita terus bertambah dan bertambah. Oke, siapkan hati kita, siapkan pikiran kita untuk kita memuji Tuhan. Tetapi sebelumnya, mari kita berdoa. Oke, semua lipat tangannya, tutup matanya, dan kita berdoa. Ikuti Miss Ima ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini, untuk kebaikan yang Engkau berikan kepada kami semua. Walaupun kami hanya bertemu lewat udara, tetapi kami tetap mau memuji, kami tetap mau menyembah Engkau, kami tetap mau bersyukur kepada Engkau lewat pujian kami, lewat penyembahan yang kami naikkan kepada Engkau. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, terpujilah Engkau yang duduk di atas takhta, yang memerintah dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Siapkan hati kami, siapkan tubuh kami, siapkan pikiran kami, supaya kami bersuka cita memuji Engkau. Kami menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Ya anak-anak, sudah siap untuk memuji Tuhan? Let's go! Come on! Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Oke, ku terbang luar angkasa, ku salam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di mana lagi? Di kiri kau ada, di atas dan di bawah Engkau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau besertaku. Oke, tepuk tangannya, bersukacita senantiasa. Bersama dengan Yesus, kita bersukacita. Amin. Ku terbang luar angkasa, ku salam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah
engkau ada. Di mana lagi? Di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena engkaulah Yesusku. Oke, kita ulangi lagi ya. Sekali lagi kita angkat pujian ini dengan sukacita. Tepuk tangannya ya. Oke, come on. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Siapa? Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah engkau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena engkaulah Yesusku. Anak-anak tidak usah penuh khawatir, karena kita punya siapa? Kita punya Yesus yang senantiasa beserta dengan kita. Tetap bersukacita. Haleluya. Amin. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah engkau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena engkaulah Yesusku. Yes! Oke anak-anak, siapa yang mau jadi Laskar Kristus? Miss mau dong. Miss mau jadi Laskar Kristus. Anak-anak mau tidak? Ya pasti mau. Oke, di rumah ada gitar enggak? Ada yang punya gitar? Oke, kalau ada yang punya gitar, ambil gitarnya. Ada yang punya tifa enggak? Tifa tuh yang biasa dipukul-pukul itu loh. Ada enggak? Oke, ambil aja, let's go. Kalau tidak ada tifa, ada panci di rumah tidak? Penutup pancinya mama yang masak di dapur tuh. Miss tidak suruh kamu masak ya. Ganti tifa dengan penutup pancinya mama. Atau piring kalengnya mama yang di rumah. Oke, mari kita memuji Tuhan. Kita pasukan Kristus. Kita memuji Tuhan dengan menggunakan semua alat yang di rumah. Ada gitar, ada tifa, ada piring kaleng, ada penutup panci. Kita memuji Tuhan. Come on. Sama-sama kita memuji Tuhan karena kita adalah Laskar Kristus yang memuji Tuhan. Bukan kita untuk pergi berperang, bukan kita memegang senjata, kita tidak menembak dengan senjata, tetapi kita menembak setiap roh yang ada di dunia ini karena kita adalah Laskar Kristus. Oke, siapkan, mari kita memuji Tuhan menggunakan panci, penutup panci, piring, tifa, gitar. Come on, kita sama-sama memuji Tuhan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan menembak, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus.
Saya menembaki siapa? Baki musuh. Tapi saya, oke, Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Oke. Yeay. Kita adalah Laskar Kristus, anak-anak. Come on. Aku pahlawan Kristus. Tetap maju, Maju pantang mundur. Kulihat kanan kiri iblis musuhku. utama. Dor 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 dor. Yeay. Come on. Akulah pahlawan Kristus. Tetap maju, maju pantang mundur. Kulihat kanan kiri iblis musuhku. Kutembak dor 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 dor. Ya, dengan imanku. Akulah pahlawan Kristus. Tetap maju, maju pantang mundur. Kulihat kanan kiri iblis musuhku. Kutembak dor dor dengan imanku. Yeay, kita tembak musuh kita dengan apa? Dengan iman. Yeay. Oke. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan dengan sukacita. Oleh sebab itu, mari siapkan hati untuk kita mau dengar firman. Oke, anak-anak. Sebelum kita dengar firman Tuhan yang akan diceritakan oleh kakak Ana, mari kita angkat pujian ini. Siapkan hati dan pikiran kita supaya firman Tuhan itu bertumbuh dan berbuah lebat di hati kita. Di mana? Di hati kita. Oke, mari kita angkat pujian ini sama-sama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Oke. Firman Tuhan ku dengar, kita tanam di hati kita. Ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, kita tanam di hati kita. Ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar dan kita tanam di hati kita. Ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolong padaku.
Ya, kita dengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya? Pasti sehat selalu. Yuk kita buat peraga. Kalau kakak tanya bagaimana kabarnya, gini kan tangannya ya, kasih naik gini, terus katakan saya sehat selalu. Bagaimana kabarnya? Saya sehat selalu. Oke, hari ini kita nantinya akan membahas soal yang kemarin. Jadi kita jawab sama-sama ya. Jadi pastikan masih ada tuh soal dan jawaban kalian. Kalian persiapkan dulu ya. Coba cari-cari di mana, atau mungkin masih ingat nggak? Nanti kita jawabnya sama-sama ya, lihatnya sama-sama. Nanti kalau benar ya kasih tanda benar, kalau salah kasih tanda salah. Oke, bisa adik-adik pause dulu sambil cari. Kalau sudah ada, ya kita lanjut lagi ya ibadahnya. Nah, oke, sekarang kita mau doa dulu. Tutup matanya, lipat tangannya, ikuti kakak Ana berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kau berikan kesempatan bagi kami untuk beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, berkati kami, urapi kami, agar kami menjadi pelaku firman Tuhan. Berkati juga kakak Ana yang akan membawa firman Tuhan. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, Lolilo, cepat nih. Tunggu dulu kakak Ana, saya lihat dulu jawabanku. Nah, Lolilo juga nih lagi cari-cari nih jawabannya. Soalnya mana? Tunggu. Oke. Tunggu. Nih, sudah dapat nih. Nah, ambil juga ya pensil atau pulpennya. Nanti kita centang. Benar kalau benar, kalau salah bagaimana? Tetong. Kasih tanda salah. Siap, Kak Ana. Nah, di sini Kak Ana sudah tulis juga soalnya ya. Pertanyaan yang pertama. Di manakah terdapat kisah Ananias dan Safira? Minggu lalu kan kita dengar atau nonton videonya Ananias dan Safira. Masih ingat nggak di mana tuh? Lolilo jawabnya apa? Kisah Para Rasul. Pasal 5 ayat 1 sampai 11. Benar. Yang sama seperti Lolilo, kasih tanda benar, centang benar. Oke? Yang salah jujur ya. Kasih salah, karena kakak Ana ada lihat nih semua jawaban kalian di WhatsApp-nya kakak Ana. Oke? Nomor 2. Apa yang dilakukan Ananias dan Safira yang tidak boleh kita tiru? Ini tidak boleh bohong. Terus tidak boleh mencuri uangnya Tuhan. Nah, yang jawab seperti itu atau mirip-mirip seperti itu tanda benar ya. Kalau enggak tanda salah. Aku benar nih. Oke. Yang berikut nomor 3. Oke. Apa hukuman Tuhan saat Ananias melakukan hal yang tidak baik? Ananias dan Safira, apa yang dilakukan Tuhan hukumannya? Tuhan Yesus menghukum mereka. Caranya itu mencabut nyawanya. Oke, yang jawab seperti itu kasih benar. Next, nomor terakhir. Nah, ini dia nih. Contoh kasus nih. Bila orang tuanya kamu memberikan persembahan untuk dimasukkan ke dalam kotak persembahan, boleh nggak Lolilo ambil walaupun setengahnya? Atau boleh nggak anak sekolah minggu ambil setengahnya persembahan yang sudah dikasihkan orang tua? Tidak boleh. Alasannya, itu milik Tuhan, tidak boleh diambil, tidak boleh mencuri. Nah, benar. Yang benar tanda benar, kalau salah Oke, Lolilo berapa benarnya? Semua kan? Wah, semua, puji Tuhan.
Nah, kalau ada yang salah, tulis ya berapa salahnya. Kalau 1, tulis 1 salah. Kalau 2, 2 salah. Kalau benar, berarti tulis benar semua. Wah, Kakana, tunggu dulu ya, aku taruh dulu pensilku. Kakana, tahu nggak Kakana? Ini jawabanku. Tanpa dibantu oleh orang tua. Wow, pintar dong Lolilop sekarang. Iya, kan waktu minggu keberapa ya? Minggu kedua kayaknya. Kan kita pernah baca firman yang dibilang kita harus doa sepenuh hati. Kita sungguh-sungguh berdoa. Karena nanti apa yang kita minta itu kita terima. Kan Kakak tahu tuh, yang waktu minggu keberapa ya? Aku mau minta biar Lolilop itu ranking. Bukan ranking terakit, tapi ranking yang bagus. Karena tahu nggak? Apa itu Lolilop? Sebelum Lolilop kerjakan tugas, belajar. Sebelum Lolilop, apalagi ujian online. Ini juga yang sekarang tuh, yang Kakak kasih. Saya tuh berdoa dulu dengan penuh hati, biar yang Lolilop kerjakan itu benar, bagus nilainya. Wow, dan akhirnya betul-betul terjadi Kakak ini sekarang benar semua. Wah, mantap tuh. Berarti janji Tuhan tergenapi asalkan kita berdoa sungguh-sungguh. Ih, Kakak, yang saya heran Kakak. Apa itu kamu heran? Pernah waktu ujian online itu Kakak. Kan saya sudah belajar, sudah berdoa. Tiba-tiba ada soal yang saya lihat dan saya baca. Kok lupa jawabannya apa? Wah, Kakaknya waktu masa-masa sekolah juga begitu. Aduh, Kakaknya sudah pelajari, tiba-tiba lupa jawabannya. Iya Kakaknya. Tapi tiba-tiba ada yang bisik. Ada yang bisik. Kalau ujian, walaupun ujian online nih, ini catatan nih bagi adik-adik anak sekolah minggu, walaupun online tidak boleh menyontek ya, kesempatan. Bukan kakak aku yang bisik-bisik. Wah, waktu ujian itu, aku kan harus jujur nih Kakaknya. Tidak boleh cari jawaban melalui buku. Tidak tanya Om Google, tidak boleh tanya Mama, Kakak. Tidak boleh, walaupun online tidak diawasi sama guru. Saya itu kerja sendiri. Tapi tiba-tiba ada yang bisik. Wah, saya tengok tuh samping kiri kanannya Lolilop. Siapa yang bisik? Tidak boleh yang begitu. Tidak ada yang bisik Kakak. Bukan, maksudku tidak ada orang, tapi ada yang bisik. Wah, siapa itu kira-kira Lolilop? Aku nggak tahu Kakak. Masih ingat enggak? Waktu minggu keberapa ya? Kita ada bahas di Yohanes pasal 14. Yang Tuhan Yesus naik ke sorga. Terus Kakaknya bilang gini, peragakan. Apa ini di dalam? Apa ya? Aku tahu. Roh Kudus. Nah, Tuhan Yesus naik ke sorga. Dia tidak meninggalkan kita sendiri di bumi. Tapi Tuhan Yesus titip Roh Kudus. Nah, coba kita lihat ya. Karena minggu lalu itu kita memperingati juga hari pencurahan Roh Kudus. Nah, coba lihat di Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16. Karena baca, Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah, kalau di bahasa Inggrisnya dibilang helper. Itu artinya juga penolong. Jadi seperti yang tadi nih, Lolilop. Kan lagi, saya sudah belajar nih, saya sudah berdoa, kok tiba-tiba lupa ya. Nah, yang kasih ingatkan kembali itu adalah si helpernya kita, yaitu Roh Kudus. Oh, Roh Kudus. Saya kira siapa? Karena saya bingung loh. Itu kan kalau ujian tidak boleh dibantu sama orang tua, sama kakak. Nanti, ada Roh Kudus ya? Iya. Makanya kita juga
juga memperingati Hari Pencurahan Roh Kudus. Biar kita ingat, oh di dalam hidup kita ada Roh Kudus. Nah, kalau kita dalam kesusahan, kita berdoa, kita minta Roh Kudus. Nah, nanti juga Roh Kudus kalau dalam kesusahan, pasti dia akan kasihkan kita jalan keluar karena dia sebagai penolong. Oke. Nah, minggu depan kita apa lagi nih ya, Lolo? Apa ya? Yang pastinya semua kebaikan dan janji-janji Tuhan. Oke. Dan tugasnya kalian anak sekolah minggu hafal ya yang Yohanes pasal 14 ayat 16. Ya. Oke. Tapi ada yang diganti nih, Lolo. Apa itu kakaknya? Yang kata kamu nih denganmu yang diganti pakai namanya Lolilo. Oh gitu ya? Nah coba nih Lolilo baca. Kamu kan jadi ketua kelas nih. Oke. Berikan contoh sama teman-teman yang lain. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepada Lolilo, Oke. seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai Lolilo selamanya. Katakan Amin. oke. Kita tutup ya. Kita doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat penolong yang Kau sudah titipkan di dalam kehidupan kami, yaitu Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang anak-anak-Mu sudah selesai, tapi Engkau Tuhan tidak berhenti untuk menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. 1 minggu ke depan kami yakin dan percaya Tuhan Yesus lindungi, berikan kami kesehatan, kekuatan, hingga minggu depan kami bisa ibadah lagi. Ibadah di sini Bapak untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, kita yel-yel dulu ya teman-teman. Oke, bangkit berdiri. Ayo bangkit berdiri. Karena Lolilo kan jadi ketua kelas. Iya dong kakak, aku nggak boleh lupa. Oke, siap-siap ya teman-teman. Kita akan yel-yel.